Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Prayuda Budi Santoso, Alia Korinsa, dan Hanifah Rehana Putri. Kami akan mempresentasikan tentang uji borak. Yang pertama, bahan tambahan pangan. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan tambahan pangan dalam produk pangan yang tidak mempunyai resiko terhadap kesehatan manusia dibenarkan karena lazim digunakan. Namun, penggunaan bahan tambahan pangan yang melampaui batas maksimal ambang tidak dibenarkan karena merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan atau PTP, jenis bahan tambahan pangan jenis pengawet yang dilarang penggunaannya dalam produk pangan antara lain borak. Sedangkan borak dalam kesehariannya berfungsi sebagai pembersih, fungisida, herbisida, dan insektisida yang bersifat toksis pada manusia. Tujuan penambahan bahan tambahan pangan yaitu mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan, kemudian meningkatkan kualitas pangan dan menghemat biaya, dan ketiga membentuk makanan yang menjadi lebih baik, renyah, dan lebih enak di mulut. Yang keempat memberikan warna dan aroma yang lebih menarik sehingga menambahkan selera. Pada presentasi kali ini kami membahas tentang bahan tambahan pangan yaitu borak. Borak adalah senyawa kimia turunan dari logam berat boron. Borak merupakan antiseptik dan pembunuh kuman. Bahan ini banyak digunakan sebagai bahan anti jamur, pengawet kayu, dan antiseptik pada kosmetik. Asam borat atau borak acid, merupakan zat pengawet berbahaya yang tidak diizinkan digunakan sebagai campuran bahan makanan. Borak merupakan senyawa kimia berbentuk kristal putih, tidak berbau, dan stabil pada suhu dan tekanan normal. Dalam air, borak berubah menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Borak telah jelas dilarang penggunaannya pada makanan, tetapi pada kenyataannya masih dapat makanan yang dijajakan menggunakan bahan tambahan pangan yaitu borak. Salah satunya adalah bakso. Hal ini bertujuan mencegah bakso menjadi rusak dan tidak cepat basi. Penggunaan borak maupun asam borak memiliki sifat antiseptik dan biasa digunakan untuk di industri farmasi sebagai ramuan obat, misalnya dalam salep, bedak, larutan kompres, obat salep, oles mulut, dan obat pencuci mata. Selain itu, borak juga digunakan sebagai pembuatan gelas, bahan pembersih, pelicin porselin, pengawet kayu, dan antiseptik. Asam borat dan borak telah lama digunakan sebagai aditif dalam berbagai makanan. Sejak asam borak dan borak diketahui efektif terhadap ragi, jamur, dan bakteri. Sejak saat itu mulai digunakan mengawetkan produk makanan. Selain itu, kedua zat aktif ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan elastisitas dan kerenyahan makanan serta mencegah udang segar berubah menjadi hitam. Pada makanan, meskipun bukan pengawet makanan, borak ini sering pula digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Selain bahan pengawet makanan, bahan ini berfungsi juga sebagai pengenyal makanan. Makanan yang sering ditambahkan borak di antara lain bakso, lontong, mie, kerupuk, dan sebagai bahan makanan tradisional yang lainnya seperti di legender atau sering disebut gendar. Dampak borak terhadap kesehatan yaitu borak merupakan racun bagi semua sel. Pengaruhnya terhadap organ tubuh tergantung konsentrasi yang tercapai dalam organ tubuh. Karena kadar tertinggi tercapai pada waktu ekskresi, maka ginjal merupakan organ yang paling terpengaruh dibandingkan dengan organ yang lain. Dosis tertinggi yaitu 10-20 gram per kilo berat badan orang dewasa dan 5 gram per kilo berat badan anak-anak akan menyebabkan keracunan bahkan kematian. Sedangkan dosis terendah yaitu di bawah 10-20 gram per kilo kematian. Sedangkan dosis terendah yaitu di bawah 10-20 gram per kilo berat badan orang dewasa dan kurang dari 5 gram per kilo berat badan anak-anak.
Dalam percobaan uji borak, alat dan bahan yang disiapkan yaitu cawan porselen, blender, setrifung, water bath, sendok, batang pengaduk, beker gelas, tabung reaksi, pipa tetes, saringan, timbangan digital, dan korek api. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakso, asam sulfat pekat, perak nitrat, dan metanol, dan aquades. Prosedur pengambilan sampel. Yang pertama, bakso diambil dari warung bakso yang dijual di wilayah Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Setelah bakso diambil, bakso tersebut dimasukkan ke dalam kantung plastik dan dibawa ke laboratorium. Kemudian dilakukan pengujian. Setelah itu, sampel bakso ditimbang sebanyak 10 gram dan kemudian ditambahkan aquades sebanyak 100 ml dan kemudian diblender hingga halus. Setelah diblender, saring dan ambil filteratnya untuk diidentifikasi dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Lalu berikutnya, identifikasi kualitatif boraks. Yang pertama ada uji kertas tumerik. Uji warna kertas tumerik pada pengujian boraks yaitu dengan cara yang pertama membuat kertas tumerik terlebih dahulu dengan cara kunyit segar lalu dipotong-potong. Lalu setelah itu dibersihkan dan diblender serta disaring sehingga dihasilkan cairan kunyit berwarna kuning. Kertas disaring dan dipotong dan kemudian ke dalam cairan kunyit kemudian keringkan. Hasil dari proses ini disebut kertas tumerik. Sampel yang telah dilakukan preparasi kemudian diambil beberapa tetes, kemudian diteteskan pada kertas tumerik dan selanjutnya dilakukan pengeringan. Setelah itu kemudian diamati apakah warna yang dihasilkan sama dengan kontrol positif. Jika warna yang dihasilkan sama dengan kontrol positif, maka bahan tersebut positif mengandung boraks. Lalu berikut cara pembuatan kertas tumerik. Yang pertama, timbang 100 gram kunyit, setelah itu diblender, kemudian disaring sehingga menghasilkan cairan kunyit berwarna kuning. Lalu celupkan kertas saring hingga rata dan dikeringkan hingga kertas kering. Lalu untuk pengujian kertas tumerik, teteskan filtrat sebanyak 1-2 tetes pada kertas tumerik. Lalu amati perubahan warna pada kertas dan apabila terjadi perubahan warna kuning kejingga hingga merah bata, yaitu maka positif mengandung boraks. Selanjutnya yaitu metode uji nyala api. Yang pertama, sampel yang telah dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml, lalu dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Lalu setelah itu kemudian diperoleh supernatan, dan supernatan dipanaskan pada cawan porselen di atas lampu spiritus hingga menguap. Lalu setelah dipanaskan, ditambahkan reaksi H2SO4 sebanyak 2 tetes dan metanol 5 tetes, dan setelah itu lalu diaduk. Kemudian nyalakan dengan api. Jika nyala api berwarna api hijau, maka sampel tersebut mengandung boraks. Dan berikut adalah diagram alirnya. Ambil sampel 5 ml sebanyak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit dan kemudian diperoleh supernatan. Setelah itu supernatan tersebut dipanaskan pada cawan porselen di atas lampu spiritus hingga menguap, lalu ditambahkan reaksi H2SO4 sebanyak 2 tetes dan ditambahkan metanol sebanyak 5 tetes, lalu diaduk dan nyalakan dengan api, dan apabila api berwarna hijau maka positif mengandung boraks. Selanjutnya adalah uji pengendapan AgNO3. Uji pengendapan yaitu dengan cara filtrat, sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan larutan perak nitrat. Jika terbentuk endapan putih, maka bakso mengandung borak. Selanjutnya adalah identifikasi kuantitatif boraks. Metode titimetri. Metode titimetri merupakan metode yang rumit dalam menguji kandungan boraks dalam makanan. Namun, dengan metode ini tidak
hanya diketahui apakah makanan yang diuji positif mengandung borak atau tidak, tetapi juga bisa diketahui seberapa banyak boraks yang terkandung di dalam makanan tersebut. Prosedur tahap titimetri. Tahap 1 adalah 10 gram sampel yang diuji dihaluskan, kemudian ditambahkan NaOH 10%, lalu dipanaskan di atas pemanas air sampai kering. Setelah itu ditanur pada suhu 600 derajat Celcius selama 6 jam sampai menjadi abu. Tahap kedua yaitu abu yang terbentuk pada tahap 1 ditambahkan 20 ml Aquades panas HCl hingga bersifat asam dan disaring ke dalam enlemenyer sehingga dihasilkan larutan A. Tahap ketiga yaitu larutan dibilas dengan kertas saring kemudian ditambahkan Aquades panas hingga kurang lebih 60 ml. Tahap keempat yaitu kertas saring yang digunakan dalam tahap 3 dipindahkan dalam cawan porselin ditambahkan air kapur hingga kurang lebih 80 ml. Kemudian diuapkan di atas penangas air sampai kering dan terakhir dimasukkan ke dalam tungku penggabungan sampai menjadi abu. Tahap kelima yaitu abu yang terbentuk pada tahap kelima ditambahkan HCl dengan perbandingan 1:3 sehingga terbentuk larutan B. Tahap 6 yaitu larutan B dimasukkan ke larutan A sehingga membentuk larutan C. Tahap ketujuh adalah larutan C ditambahkan 0,5 gram CaCl2, phenolphthalein, NaOH 10% hingga berwarna merah muda. Air kapur sebanyak 100 ml dan disaring untuk diambil filtratnya sebanyak 50 ml, lalu terbentuk larutan D. Untuk selanjutnya tahap 8 yaitu larutan D ditambahkan H2SO4 1N sampai warna merah muda hilang, methyl orange, H2SO4 1N hingga warna kuning berubah menjadi merah muda kemudian dididihkan sehingga terbentuk larutan E. Untuk tahap 9 yaitu larutan E ditetesi dengan NaOH 0,2N sampai berwarna kuning, ditambahkan juga beberapa tetes glycerin dan phenolphthalein, kemudian titrasi dengan NaOH 0,2N sampai berwarna merah muda dan terakhir ditambahkan gliserin terus-menerus sampai warna merah muda yang tetap jika ditetrasi kembali, kemudian kadar boraks diketahui. Ini adalah kerangka konsep pengujian boraks pada bakso. Yang pertama, uji kertas turmeric. Jika positif terjadi perubahan warna merah kecoklatan, jika negatif tidak terjadi perubahan warna merah kecoklatan. Untuk uji nyala api, jika positif terjadi nyala api berwarna hijau, jika negatif tidak terjadi nyala api berwarna hijau. Untuk uji larutan AgNO3, jika positif terbentuk endapan putih, jika negatif tidak terbentuk endapan putih. Untuk hasil positif itu artinya mengandung boraks dan untuk negatif tidak mengandung boraks. Untuk analisa data merupakan suatu analisa yang dilakukan dengan cara mencari hubungan atau pola dari sumber data yang telah ada untuk menjawab hipotesis serta menyajikan secara deskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Adapun indikator penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada uji nyala api, timbul nyala api berwarna hijau, maka akan menandakan adanya kandungan boraks. Yang kedua, pada uji kertas turmeric akan terjadi perubahan warna kertas menjadi kuning ke merah bata, menandakan sampel mengandung boraks. Yang ketiga, pada uji pengendapan akan terjadi pengendapan putih, menandakan sampel mengandung boraks. Untuk kesimpulannya adalah pada kertas turmeric
4 sampel positif mengandung boraks karena menunjukkan perubahan warna menjadi merah kecoklatan setelah diteteskan pada kertas turmeric. Yang kedua, pada uji nyala api, 3 sampel positif mengandung boraks karena mengandung nyala api berwarna hijau. Pada uji pengendapan, 5 sampel positif mengandung boraks karena pada uji pengendapan hasilnya putih. Dari keseluruhan analisis menggunakan uji kertas turmeric, uji nyala api, dan uji pengendapan, maka disimpulkan bahwa di Kabupaten Magelang ditemukan 3 atau 23% sampel bakso teridentifikasi adanya boraks. Sekian penjelasan analisa boraks dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.